warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman bunda-bunda pendidik TK Negeri Desa Barokah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang terhormat Bunda Hajah Nurmurani, Kepala TK Negeri Desa Barokah. Yang kami hormati teman-teman sejawat seluruh pendidik TK Negeri Desa Barokah. Sama ini saya menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif yang ada di lingkungan lembaga kita sebagai syarat untuk membuat aksi nyata pada calon guru penggerak angkatan ke-9. Kamera aku Apa itu budaya positif? Kalau menurut pemikiran teman-teman, apa itu budaya positif? Ya, budaya yang baik. Nah, lainnya mungkin ada? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ya. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Teman-teman masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila yang kemarin kita terapkan di P5? Apa saja profil pelajar Pancasila? Mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Ada 6 itu. Nah, budaya positif itu sendiri ada 6 yang masuk kategori budaya positif. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, teori motivasi dan hukuman. Kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas. 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu termasuk kebutuhan jasmani. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu lebih ke rohani atau psikologis. Sekarang kita bahas satu-satu. Untuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, atau kebutuhan biologis lainnya. Ini dikategorikan kebutuhan manusia yang untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti teman-teman di sini kan menginginkan rasa kasih sayang dan diterima, baik oleh keluarga maupun teman atau siapapun. Nah, rasa kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan yang dihubungkan dengan koneksi sosial. Jadinya kayak kita antar teman, kita menginginkan kita itu diterima, kemudian disayang oleh teman, oleh keluarga. Itu juga namanya kebutuhan. Coba kita bayangkan seandainya kita tidak lagi membutuhkan rasa kasih sayang, tidak lagi membutuhkan rasa diterima, seperti apa? Sedih. Iya, karena nggak diterima oleh sesama, misalnya sesama teman. Lepas, ya.
Makanya itu namanya kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya itu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau kita mempunyai keinginan, kita harus memiliki dulu penguasaan. Apa yang harus kita kuasai? Contoh kalau kita mau beli mobil, apa dulu yang harus kita kuasai? Kalau kita mau misalnya sukses menjadi seorang guru, pasti ada kiatnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini artinya bebas dalam hal positif. Kita bebas untuk berkarya, berekspresi, menentukan jalan hidup kita, bebas untuk artinya yang positif. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ini kebutuhan kita untuk hidup senang. Itu sudah salah satu kebutuhan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang menyenangkan. Setuju dengan ini? Bila anak senang, otomatis dia akan antusias untuk mengerjakan. Ya, bila dia makanya harus kita mengerjakan dulu kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang ketiga disiplin positif. Tadi sudah kebutuhan dasar manusia. Sekarang yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Dari kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi, kira-kira ada yang ditanyakan kayak kasih sayang diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nanti mau gantung Lanjut ke disiplin positif. di sini. Kira-kira dari 5 kebutuhan tadi sudah terpenuhi? Kaget ini, nanti kaget. Kebutuhan Nanti kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan. Itu sudah dirasakan dari itu. kebutuhan dasar manusia itu ada Dari yang iya. dalam praktiknya dikaitkan dengan kita sebagai guru di lembaga PAUD itu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini apakah bertahap kita berikan ke anak misalnya kita bisa makan dulu ya bertahan hidup Iya. kemudian rasa aman atau kasih sayang atau bisa kita dari situ langsung ke kebebasan kesenangannya itu supaya menunjang kegiatan belajar anak. Nah, kita upayakan 5 dasar kebutuhan manusia itu bisa kita penuhi secara keseluruhan. Logikanya, bertahan hidup kita perlu makan. Nah, kemudian anak-anak seperti itu kalau kita terapkan ke anak. Kemudian untuk kesenangan, nah, kita penuhi anak-anak supaya belajar itu dengan senang, dengan bahagia di sini. Kemudian kebebasan, anak bisa memiliki kebebasan untuk berekspresi. Kemudian penguasaan. Nah, kita beri anak penguatan sebelum melakukan pembelajaran. Penguasaannya. Kemudian yang kasih sayang tadi sudah pasti akan diterima oleh kita, oleh teman-teman yang ada. Lanjut di materi selanjutnya itu disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri dalam hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif ini kita menanamkan disiplin sama anak, tapi kita tidak usah mengembel-embeli dengan ancaman atau hukuman maupun pemberian reward atau hadiah. Jadi anak itu disiplin dari hatinya sendiri, dari internal hatinya. Jadi dia itu disiplin tanpa harus aku harus disiplin nanti dihukum. Aku mau melakukan ini nanti dapat hadiah. Jadi dia dari kesadaran diri sendiri. Itu namanya
Iya, tumbuh sendiri. Disiplin positif itu ciri-ciri disiplin positif. Kalau itu anak-anak melakukan sesuatu itu karena ada takut, karena ada hukuman, itu belum disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu tadi, jadi nilai positif itu dengan nilai-nilai kepercayaan. Misalnya aku harus berbuat baik, aku harus menuntaskan kegiatan, aku harus buang sampah di tempat tanpa ada rasa takut bahwa aku kalau nggak buang sampah nanti ditegur. Aku kalau ini nanti dapat penghargaan, dapat pujian. Itu untuk nilai positif. Nah, untuk nilai kebajikan itu banyak. Kalau di sini tadi di slide mau saya tampilkan macam-macam nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila itu ke-6 dimensinya itu juga nilai kebajikan, kemudian jujur, tanggung jawab, empati, pokoknya semuanya itu nilai kebajikan itu banyak. Next dulu. Nah, sekarang teori motivasi dan hukuman. Jadi ada motivasi dan ada hukuman. Kesepakatan teman-teman untuk menimbulkan budaya positif atau disiplin positif yang paling berkaitan dengan anak PAUD itu yang mana? Motivasi atau hukuman? Motivasi. Kita menginginkan seperti itu, motivasi dalam keadaan hukuman. Ancaman. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku, kemudian ada hukuman dan konsekuensi, kemudian dihukum oleh penghargaan dan restitusi. Kita bahas satu-satu. Apa itu 3 motivasi perilaku manusia? Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak kita mengalami seperti ini? Kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Pernah nggak? Aku kada nyaman. Aku hendak ini aja dia. Aku kada nyaman untuk hajiannya kayaknya kita dulu di sini. Itu motivasi karena ada rasa ketidaknyamanan. Itu kan yang ketakutan. Kelewatan ngerumpi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya misalnya aku mau ikut ini supaya dapat imbalan, supaya dapat penghargaan. Nah, ini ada juga motivasi yang seperti ini. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang dianjurkan adalah motivasi yang ketiga. Jadi mereka menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan itu harus kita terapkan, harus kita lakukan, tidak karena mendapat imbalan atau karena mendapat hukuman. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang menurut para ahli itu yang terbaik. Sekarang hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Menurut teman-teman, hukuman itu seperti apa? Konsekuensi seperti apa? Hukuman itu bisa serta-merta tiba-tiba langsung disampaikan bahwa kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Kalau konsekuensi itu di awalnya ada kesepakatan dulu bahwa kalau kamu salah ini ya konsekuensinya. Ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan keras, bila mana ada pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita meninjau ulang tindakan, menegakkan peraturan atau keyakinan keras sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada
spontan dilakukan. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Nah, sekarang motivasi dan dukungan. Cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ini motivasi dan dukungan. Jadi pada dasarnya tindakan belajar itu sendiri adalah suatu hukuman sebetulnya kalau bagi anak-anak, atau penghargaan yang sesungguhnya. Tinggal kita aja lagi yang menerapkan apa itu suatu hukuman bagi anak atau itu penghargaan. Tergantung kita yang menjalankan. Kalau anak kita lakukan penekanan, hukuman yang jadinya. Nah, jadinya hukuman. Ya. Ya, tapi kalau kita membimbingnya, menyusunnya dengan baik, dengan itu namanya motivasi. Kalau ada penekanan itu namanya hukuman. Nah, yang dari nilai positif tadi itu yang terbaik adalah restitusi. Jadi restitusi ini tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman, konsekuensi, dan tidak ada penghargaan. Tapi yang ada hanya memberikan solusi apabila anak itu mengalami kendala-kendala atau melakukan kesalahan. Nah, jadi anak-anak itu memperbaiki kesalahannya dengan karakter yang kuat dan proses kolaboratif antara guru dan anak. Jadi kita menjalankannya dengan restitusi. Next. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dulu kita mengenal dengan peraturan kelas. Sekarang boleh cerita apa perbedaan keyakinan berkelas dan peraturan kelas. Kenapa nggak peraturan kelas saja, kok harus keyakinan kelas? Contohnya kayak gini, kenapa kita harus memakai helm? Supaya tak takut polisi, itu namanya peraturan. Tapi kalau untuk menjaga keselamatan itu namanya keyakinan. Nah, berbeda sedikit saja. Jadi keyakinan itu muncul dari diri. Ya, kalau takut polisi itu namanya peraturan. Berarti selama ini kita menerapkan peraturan. Jadi jangan salahkan anak kalau anak itu sering melanggar karena hanya peraturan, tidak keyakinan. Kalau keyakinan itu motivasinya dari diri. Nah, ini perbedaannya antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Dia tidak tertulis seperti peraturan. Yang ada itu kesadaran diri. Kalau peraturan kan lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi begini pernyataannya. Bagaimana anak-anak supaya kelas kita bersih dan rapi? Itu anak pasti akan menjawab. Wah. Tapi kalau peraturan kalimatnya berbeda. Membuang sampah ada tempatnya. Tapi kalau dengan kalimat keyakinan itu kalimat-kalimatnya atau pernyataannya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Pasti ini kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi tidak terlalu banyak, tapi itu diingat terus oleh anak keyakinan kelas itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan bersama. Jadi mudah-mudahan sekalian bisa nanti memulai melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi tidak lagi peraturan tapi keyakinan.
posisi. Nanti teman-teman silakan introspeksi diri, kita di posisi yang mana. Ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, dan ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai manajer. Nah, nanti kita introspeksi kita selama ini di posisi yang mana. Nah, ini posisi penghukum. Nah, coba kita amati posisi penghukum. Seorang yang dalam posisi penghukum, dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Fisik artinya pukulan, verbal dengan kata-kata. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi mereka selalu mengatasnamakan sekolah ini punya peraturan. Kalau dulu istilahnya masih sekolah SMA, apa ini sekolah yang gabungan, ya kan? Jadi sekolah di atas namakan. Ini kalau dulu yang posisinya sebagai penghukum. Nah sekarang pembuat rasa bersalah. Nah posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Contohnya, aduh kenapa saya kasihan gak sama bunda? Nah itu membuat rasa bersalah itu. Semoga bangga kasihan sih bunda ini nanti tadi sudah ngomong. Ini posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang yang ketiga, posisi teman. Nah, ini posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini beberapa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasa teman ini ya seperti teman. Sini Pak sama bundanya. Ya. Nah, bunda saya sama ya seperti itu. Lain kali kalau anak melakukan kesalahan seperti negurnya, jangan seperti itu. Lain kali jangan kayak gitu ya. Nah, untuk saat ini adalah nggak apa-apa. Itu lain kali jangan seperti itu. Ini posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat posisi sebagai pemantau. Nah pemantau ini biasanya dengan dukungan, dengan peraturan dan konsekuensi. Nah misalnya gini, nah tadi kita kan sudah meminta untuk membuang sampah, ternyata membuangnya sembarangan. Ayo sekarang buang. Atau anak terlambat, kemarin terlambat, hari ini terlambat lagi, sudah terlambat. Nah seperti itu pemantau. Nah sekarang yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan yang dimiliki oleh seorang guru. Karena dengan posisi manajer itu bisa memperkenalkan. Jadi nanti ada contoh-contohnya. Baik kita lihat contohnya dari 5 posisi contoh seorang guru. Nah ini posisi seorang guru. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini seorang pendukung dan dia memberikan dukungan fisik maupun verbal. Nah, ini membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman. Sekarang posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Sekarang yang manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh seorang guru. Nah, dari yang video ini tadi kira-kira kita ada di posisi mana? 5 posisi kontrol. Tadi sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, teman, pemantau. Padahal yang dianjurkan adalah posisi yang kelima sebagai manajer. Jadi kita tidak menghukum tapi memberikan solusi-solusi kepada anak. Kita tanyakan dulu apa penyebabnya anak. Kita tanya dulu apa penyebabnya anak itu terlambat. Kita beri solusinya. Kemudian kita tanya nilai kebajikan yang mana yang dilanggar. Seperti itu. Nanti habis ini kita akan belajar lagi untuk 5 posisi yang mana sih yang cocok untuk anak-anak kita. Kemudian next kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, kalau kita sudah mengambil posisi sebagai manajer, kita mengambil langkah ini, segitiga restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, seperti tadi. Jadi posisi manajer tadi itu secara otomatis sudah menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkah segitiga segi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi di posisi guru tadi yang menegur Naren di posisi manajer itu sudah memenuhi langkah-langkah ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini dia terlihat saat guru itu menanyakan kenapa kamu terlambat. Itu menanyakan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nilai-nilai kebajikan yang mana yang kamu langgar? Kamu sadar nggak bahwa kamu sudah melanggar aturan? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu terlihat saat Naren diberikan solusi. Gimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, itu terlihat. Di sini ada contoh segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan tadi yang saya uraikan di depan bahwa menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tadi ditanya kenapa kamu terlambat, kemudian apa penyebabnya, distabilkan dulu identitasnya. Lanjut. Kemudian di sini ada validasi tindakan. Nah, setiap tindakan
lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita ingat tadi kebutuhan dasar kita, kesenangan, kebebasan, penguasaan tadi. Menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Secara internal itu artinya kita motivasi itu ada dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya sebab untuk berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi yang asalnya dia itu salah menjadi asalnya anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Next, di sini ada contohnya. Proses ini ada contoh proses segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini proses segitiga restitusi tadi, dari mulai menstabilkan identitas, validasi, dan tindakan kebajikan. Next. Ini saya sudah mencoba melakukan segitiga restitusi. Kasus satu itu saya mengambil kasusnya Rafif. Rafif ini yang marah-marah karena diejek oleh temannya yang bernama Rega. Kasus yang kedua Afifah yang kesal karena kerudungnya ditarik oleh Aisyah. Yang ketiga Nafisa yang sering datang terlambat sehingga tidak mengikuti kegiatan berbaris dan berdoa. Nah, ini saya coba melakukan restitusi segitiga restitusi. Tapi ada kendala karena kemampuan bahasa anak PAUD itu hanya terbatas, jadi nggak bisa sesuai dengan ekspektasi.
coba silakan. Bucan, bucan. Aska lawan Joyo ulun bawalah sekalian mengambil Hasan Hussein. Nya tahu jar tempatnya. Ini kemarin Raffles itu nggak mau minta maaf sama Rega karena kakaknya masih besar.
wawancara gimana supaya baikan, gimana kira-kira apa yang Afifah lakukan supaya Afifah baikan sama Aisyah. Bermuka dengan beribu maaf itu ya. Sudah kita minta maaf. Belum. Oh sudah bagus sekali kalau sudah meminta maaf. Dan Aisyah gimana? Aisyah janji tidak mengulang lagi. Oh tidak berjanji Aisyah. Berarti nanti Afifah bisa kasih tahu Aisyah supaya tidak mengulang lagi. Begitu ya. Terima kasih Aisyah Afifah. Ini kasus yang ketiga. Belum ya. Sekolahnya jam berapa? Oh jam berapa? Nah bisa tadi datangnya jam berapa? Jam 8 lebih ya. Tadi nggak bisa yang tertinggal kegiatan apa tadi yang nggak bisa itu? Kegiatan berbaris itu enggak tadi? Enggak. Kegiatan berdoanya enggak? Terus Nafisa tahu nggak itu benar apa salah ya kalau sering terlambat itu? Perbuatan baik atau perbuatan salah kalau sering terlambat? Itu perbuatan salah. Nafisa tahu kalau sering terlambat itu salah. Nah sekarang Bunda mau tahu kira-kira Nafisa ada usaha nggak untuk masuk pagi nggak terlambat lagi? Mau nggak untuk nggak terlambat lagi? Bagaimana kira-kira caranya? Bangun pagi, terus gimana dengan mamanya? Katanya nanti tadi mamanya kerja pagi-pagi. Gimana kalau mamanya kerjanya lambat datang? Sudah siap mandi. Terus setelah mama tinggal pakai baju, jadinya nggak terlambat begitu. Ya, terus kalaunya Nafisa sebenarnya senang nggak masuk pagi? Senang kalau sekolah masuknya pagi. Nggak terlambat lagi mau. Nah berarti dengan usaha tadi ya. Apa tadi usahanya? Bangun pagi-pagi, mandi. Terus iya bangun subuh, mandi. Jadinya mamanya tinggal pakai baju berangkat di rumah datang ya. Oh tadi yang bikin lambat itu mama Nafisa datang kerja, Nafisa belum bangun. Nah sekarang bagaimana caranya kalau Nafisa supaya bangun pagi-pagi? Oh sudah bangun. Itu mati ini berarti kalau mulai besok Nafisa mau berangkat sekolah jam berapa? Jam 8 sudah masuk. Karena bisa sebenarnya nggak ikut berbaris, nggak ikut berdoa ya. Terima kasih wawancara ini. Sudah Itu solusinya goreng warna ini. Tanya ya, untung pada kaitunya tadi Nah, dijawab. ini catatan ulun ini. Setelah menjalankan segitiga restitusi tadi, umpan baliknya dari hasil testimoni yang 3 kasus tadi itu memang tidak maksimal dikarenakan yang pertama itu kemampuan anak jenjang PAUD dalam melakukan dialog atau berkomunikasi itu masih kurang. Kadang-kadang ada kalimat yang kita tanyakan dia kurang memahami. Terus saat dia menyampaikan juga tidak bisa dia secara leluasa menyampaikan apa yang akan dia ceritakan. Terus kemudian anak PAUD belum memahami tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Karena selama ini memang kita tidak pernah melakukan itu. Kita sampaikan hanya peraturan tata tertib yang itu aja. Tidak membuat keyakinan kelas. Jadi saat ditanya keyakinan kelas
kasih. Mungkin dari video dari tayangan segitiga restitusi maupun posisi kontrol tadi ada yang ditanyakan mungkin. Ada nggak untuk 5 posisi kontrol tadi dan segitiga restitusi? Mungkin Bunda Nurul ada yang ditanyakan? Dari saya apa tadi? Itu membuat rasa bersalah. Nah, itu kan, nah itu apa yang kita lakukan? Apakah itu kita lapor sama anak itu kurang tepat atau kayak gimana? Kan ini masih anak usia dini. Gitu. Aduh saya besok lagi jangan seperti itu ya Naya. Kasihan bundanya. Terus lagi yang kedua, kita mendekati rasa kayak teman kayak Rega. Ini contohnya salah satunya Rega. Apa sih yang dimau Rega? Kenapa Rega seperti itu? Tapi dia nggak mau menjawab. Dia ngomong, tidak diulangi lagi ya sayang. Ya udah. Tapi besok diulangi lagi. Nah itu kayak gimana? Ya, 5 posisi kontrol tadi yang ditanyakan. Pertama adalah posisi yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah dan sebagai teman. Nah, setelah Bunda Nurul ceritakan tadi, kalau membuat rasa bersalah sudah disampaikan. Apa anak menyadari? Kira-kira setelah Bunda Nurul tadi, jangan seperti ini ya, nggak kasihan nggak sama Bunda? Anak kasihan nggak di situ? Artinya berarti membuat rasa bersalah anak tidak efektif untuk menumbuhkan rasa positif, disiplin positif anak, seperti itu. Kemudian sebagai teman tadi, saat kita bilangi dengan posisi teman, kita peluk, kita sayangi, dia merasuk dalam diri. Tapi setelah itu dia sudah lepas ya, karena ya. Berarti yang paling tepat itu dengan manajer tadi. Kita menanya apa penyebabnya, kemudian nilai-nilai kebajikan yang mana yang sudah dia laga, kemudian solusinya seperti apa. Diharapkan dengan segitiga restitusi, dengan posisi manajer tadi, kita bisa memperbaiki kondisi anak. Yang anak asalnya gagal menjadi anak yang sukses. Seperti itu. Kita coba bersama-sama nanti. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini dulu. Oke, silakan. Boleh? Boleh. Iya. Oh, masih nambah lagi baju. Jadi ayo Biar nyaring. pertanyaan terakhir memang kadang saja untuk mengupas. Untuk sebagai manajer kan itu tadi yang disarankan. Kalau dari praktek Bunda Umi tadi kan itu waktu khusus. Setelah terjadi, kemudian ada waktu khusus untuk membahas itu, dan itu kayaknya lebih efektif. Nah, seandainya bisa nggak peran sebagai manajer ini dilakukan on the spot pada saat kesalahan itu terjadi? Kira-kira efektif nggak? Atau gimana gitu? Terima kasih. Nah, sebetulnya saat melakukan segitiga restitusi tadi itu fleksibel aja waktunya. Asalkan di dalam saat kita melakukan segitiga restitusi itu dengan suasana tenang. Kondisi anak yang kita tanya tenang, kita pun kondisinya tenang. Jadi selama dialog itu berjalan dengan begitu lancar. Dipastikan saja kalau memang saat kejadian atau saat itu spontan saat itu kita melakukan restitusi segitiga restitusi dengan posisi manajer, kalau memang itu memungkinkan silakan lakukan. Tapi seandainya tidak, bisa kita lakukan di lain kesempatan atau setelah pembelajaran selesai. Kalau di kelas-kelas tinggi itu diserahkan ke guru BK biasanya seperti itu. Wali kelas hanya tinggal laporan aja. Ini tadi seperti ini. Jadi guru BK yang menyelesaikan. Kemudian ada bisa dialihkan ke kepala sekolah juga bisa. Kepala sekolah yang menghandle atas laporan dari guru.
Bisa kita sendiri sebagai pendidik atau guru langsung melakukan segitiga restriksi, fleksibel aja. Cuma pastikan saat melakukan segitiga restriksi tadi suasananya mendukung saat berdialog. Kemarin melihat Bunda Chandra menyelesaikan persoalan itu yang mirip dengan segitiga restriksi sama si siapa itu? Aska. Ya, mungkin kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya akhiri dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Kemudian saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan atau terlalu cepat atau seperti apa. Lain kali kita bertemu di waktu dan gelombang yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya kita yang hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bunda? Alhamdulillah baik, sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Bunda Umi mau ngobrol-ngobrol sih sama teman-teman. Mau nggak? Coba Bunda mau tanya, di dalam kelas ini ada siapa saja? Ada Bunda dan ada teman-teman. Semua punya tugas kan? Nah, kalau tugasnya Bunda apa? Tahu nggak tugas Bunda? Oh, mengajar anak-anak, apa lagi? Bersih-bersih. Terus kalau tugas anak-anak Bunda apa? Tugas anak-anak Bunda apa? Oh, kegiatan, belajar, bermain. Nah, sekarang Bunda mau tanya, supaya kelas kita bersih gimana caranya ya? Sapu, terus apa lagi? Sampahnya dikemanakan? Iya, membuang di tempat sampah. Iya, kita yakini ya, kita pastikan kelas kita harus selalu bersih dengan cara membuang sampah ke tempat sampah. Nah, terus gimana supaya teman-teman kita tidak ada yang menangis, tidak ada yang berkelahi? Gimana caranya ya? Menenangkan. Terus gimana lagi? Oh, busutin. Kalau supaya nggak berkelahi, bertengkar gimana caranya? Saling menyayangi. Saling menyayangi, tidak mukul, tidak mengejek, tidak apa lagi? Tidak mengganggu. Sepakat nggak ini? Sepakat. Ayo mulai hari ini kita tidak lagi memukul teman, mengganggu teman, mengejek teman. Nah, terus kalau kegiatan pembelajaran supaya bagus pembelajarannya, tuntas semuanya, gimana caranya? Terus apa lagi? Dikerjakan dengan baik, penuh tanggung jawab. Dan habis itu baru kita bereskan. Terus gimana supaya kelas ini gak rame, gak gaduh? Gimana caranya? Apa ya supaya nggak rame, nggak ribut? Gimana caranya? Jangan teriak. Oh iya, tepuk fokus, dengan tepuk fokus. Terus apa lagi? Mulutnya dikunci. Mulutnya dikunci saat kegiatan pembelajaran supaya nggak ribut. Gimana caranya? Duduk dengan tertib. Terus kalau istirahat gimana? Boleh nggak sebelum istirahat keluar? Boleh nggak? Iya. Sebelum jam istirahat tidak keluar. Kita sepakati ya. Kita sepakati, namanya sepakatan
Supaya apa ya? Supaya kelas kita rapi, bagus, tertib, rapi. Oke. Gimana Rapip, kalau menurut Rapip bagus nggak tadi kesepakatan di kelas tadi? Bagus. Berarti mulai besok mulai kita terapkan ya. Rega gimana? Rega sepakat nggak mengganggu teman? Sepakat nggak Rega? Setuju nggak Rega kalau tidak mengganggu teman? Setuju ya? Rega setuju? Setuju. Selalu membuang sampah ke tempatnya, setuju? Oke, kalau setuju semua, ayo kita sepakati bersama-sama untuk mewujudkan kelas yang bersih, yang tertib, saling menyayangi, tidak mengganggu teman, kemudian tidak ribut.